Karena masih dalam keadaan ngantuk, Usman cuek aja. Ya mungkin karena efek dia masih ngantuk. Dia kembali memejamkan mata, tapi sebelum matanya Usman ini terpejam, dalam keadaan remang-remang itu dia melihat ada sekitar 7 orang yang sedang berdiri di depannya dan melihat ke arahnya. Dia menatap balik satu persatu orang itu, dan ketika diperhatikan orang-orang itu perlahan mendekat. Setelah sudah dekat, Usman dibuat syok karena orang-orang itu mempunyai wajah yang aneh. Ada yang matanya lebar dan melotot, ada yang mempunyai tanduk, dan ada juga yang mempunyai taring. Tidak lama kemudian pandangan Usman teralihkan oleh satu sosok hitam yang juga sedang mendekat ke arahnya dengan cepat. Kali ini mata Usman hanya tertuju pada sosok hitam itu. Sosok itu semakin mendekat dan akan menabrak Usman. Kisah ini terjadi pada tahun 2015. Awal cerita waktu itu di kampus. Usman, Darwis, Ilyas, dan Hakam. Mereka ini kuliah di salah satu universitas yang berada di kota Malang. Kecuali Usman. Dia adalah seorang pedagang kopi yang berjualan di sekitar kampus tersebut. Darwis, Ilyas, dan Hakim ini adalah pelanggan tetap di tempat Usman berjualan. Nah, pada suatu hari mereka ini sedang ngopi di tempat Usman. Dan pada saat ngopi itu tidak sengaja Usman ini mendengar obrolan dari mereka bertiga yang membahas soal film yang menceritakan tentang pendakian. Mendengar itu spontan Usman ikut nimbrung pembicaraan mereka. "Kalian pada mau mendaki gunung toh?" "Iya nih Us. Kayaknya seru deh kalau mendaki habis ngelihat film tentang pendakian tadi." "Kalian salah. Mendaki gunung itu gak segampang yang kalian lihat di film," jawab Usman. Karena sebelumnya Usman ini sudah lumayan sering melakukan pendakian, dia memberitahu banyak tentang pendakian kepada mereka bertiga, dan yang diceritakan Usman kepada mereka itu adalah hal yang tidak enaknya doang. Ada sih enaknya, yaitu ketika sudah sampai puncak dan bisa melihat keindahan alam dari ketinggian. Dia juga menceritakan tentang dirinya selama dia menjajaki beberapa gunung yang berada di sekitar kota Malang. Singkat cerita, 3 hari setelah obrolan mereka di warung itu, mereka bertiga datang lagi ke tempat Usman untuk mengajaknya pergi mendaki ke Gunung Semeru. Karena kebetulan letak Gunung Semeru itu tidak begitu jauh dari kota Malang. Mendengar ajakan itu awalnya Usman menolak karena dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, tapi karena pada dasarnya Usman ini suka dengan kegiatan pendakian, akhirnya dia menerima ajakan dari mereka. Di sisi lain Usman juga tidak tega kalau mereka harus mendaki ke Gunung Semeru sendirian, karena mengingat mereka ini masih dibilang pemula. Usman menyarankan pada mereka untuk menyewa peralatan mendaki ke tempat penyewaan alat outdoor. Mulai dari sleeping bag, matras, dan lain-lain untuk tenda dan peralatan masak. Kebetulan Usman sudah punya sendiri, jadi tidak perlu menyewa. Usman juga menyarankan pada mereka agar melakukan lari kecil 1 minggu sebelum hari keberangkatan. Sebelum hari keberangkatan seringkali Usman bertanya pada mereka ketika ngopi, "Gimana persiapan? Udah pada lari-lari kecil kan?" "Tenang aja, setiap pagi udah jogging kok," jawab mereka sambil bergurau. Singkat cerita, 1 minggu kemudian mereka akan berangkat. Mereka berkumpul di rumah Usman yang kebetulan tidak jauh dari tempat dia berjualan kopi. Setelah semua sudah berkumpul, mereka berangkat dengan menggunakan motor menuju ke base camp pendakian Gunung Semeru yang berada di Desa Ranupani pada siang hari. Mereka berangkat menggunakan 2 motor. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka di desa tersebut. Sesampainya di situ, Usman meminta mereka untuk pergi ke sebuah warung kopi. Sementara Usman dia pergi ke pos untuk melakukan registrasi.
Setelah selesai dengan itu, Usman pergi ke warung tempat Darwis, Ilyas, dan Hakam yang sedang ngopi. Setelah selesai ngopi, mereka melakukan briefing singkat dengan petugas dari TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Petugas dari TNBTS memberikan beberapa informasi tentang medan yang akan mereka tempuh, mulai dari base camp hingga mereka sampai di puncak Mahameru. Sebenarnya untuk menuju puncak Mahameru ini tidak disarankan oleh petugas, tapi kalau kita tetap pengen ke puncak masih diperbolehkan, dengan catatan pihak yang bersangkutan tidak bertanggung jawab ketika para pendaki berada di atas Kalimati. Kalimati adalah sebuah area camp terakhir yang terdapat di jalur pendakian Gunung Semeru. Setelah briefing singkat dan memahami peraturan itu, mereka segera bersiap-siap akan melakukan pendakian sore ini juga. Perjalanan dimulai pada jam 4 sore dan sekitar jam 8 malam mereka sampai di Danau Ranukumbolo. Di perjalanan menuju ke Ranukumbolo itu mereka tidak ada kendala apapun. Bahkan mereka ini masih dalam keadaan fit. Jadi kita skip aja ya. Malam itu mereka ngecamp di Ranukumbolo karena waktu itu mereka hanya membawa satu tenda milik Usman. Jadi satu tenda itu mereka tempati berempat. Setelah tenda sudah didirikan, mereka makan-makan tuh di depan tenda dan tidak lupa ngopi. Malam semakin larut. Karena malam itu suhu Ranukumbolo sangat dingin, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan istirahat. Sebelum masuk ke dalam tenda, Usman memasang penerangan dan diletakkan dekat tendanya. Dia selalu begitu kalau melakukan pendakian dengan tujuan kalau ada hewan buas atau yang lainnya mendekat agar bayangannya bisa terlihat dari dalam tenda. Malam itu ketika semua sedang tidur, salah satu dari mereka ini ada yang terbangun pada tengah malam, yaitu Ilyas. Ilyas bangun karena dia merasa kedinginan. Nah, ketika bangun itu dari dalam tenda, Ilyas melihat ada bayangan hitam yang berjalan di dekat tendanya. Waktu itu kan Usman memasang penerangan tuh di luar tenda, jadi kalau ada orang yang lewat penerangan itu pastilah terlihat bayangannya. Bayangan itu terlihat seperti bayangan orang yang berjalan di sebelah kanan tenda mereka. Melihat itu, Ilyas mengabaikannya dan menganggap mungkin itu adalah pendaki lain yang sengaja lewat. Pertama, bayangan itu berjalan dari depan tenda ke belakang. Tidak lama kemudian dia balik lagi dari belakang ke depan. Dan begitu seterusnya. Jadi bayangan itu mondar-mandir sampai sekitar 10 kali lah. Lama-kelamaan Ilyas ini merasa penasaran dengan siapa yang mondar-mandir itu. Dia terus memperhatikan bayangan orang yang mondar-mandir itu. Setelah diperhatikan, kok ada yang aneh dengan bayangan orang ini. Jadi orang itu terlihat seperti sedang mondar-mandir, tapi Ilyas tidak mendengar suara langkah kakinya. Harusnya nih ya, kalau orang jalan kan pasti terdengar tuh suara jejak kakinya. Tapi ini enggak kedengaran sama sekali. Sebenarnya Ilyas pengen keluar untuk melihat siapa yang sedang mondar-mandir itu. Ya siapa tahu orang ini butuh bantuan. Tapi karena Ilyas ini sudah dalam posisi nyaman dan mengingat suhunya juga dingin banget, dia membatalkan niatnya dan memutuskan untuk kembali tidur aja. Sebelum dia tidur lagi, sesekali Ilyas ini masih melihat bayangan itu lewat di dekat tendanya, tapi gak sesering yang tadi dia lihat. Pagi harinya mereka semua bangun. Setelah bangun mereka pada keluar tenda untuk melihat sunrise Ranukumbolo. Dan pagi itu terlihat mereka ini seneng banget dengan pemandangan yang ada di Ranukumbolo itu. Pagi itu mereka foto-foto karena mereka tidak ingin melewatkan momen keren ini. Ya walaupun pagi itu masih terasa dingin banget. Ketika hari sudah semakin siang, mereka masak-masak untuk sarapan. Sambil sarapan, Usman bertanya pada mereka bertiga, "Gimana? Masih kuat untuk lanjut jalan?" Dengan penuh semangat mereka menjawab siap. Dan pagi itu Ilyas tidak menceritakan hal yang semalam dia lihat pada teman-teman lainnya, karena dia sudah lupa dengan bayangan hitam yang semalam terlihat mondar-mandir di dekat tendanya.
Pagi itu sekitar jam 9 pagi, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Mereka berjalan dengan posisi Usman paling depan dan Darwis paling belakang. Sambil berjalan mereka bergurau. Sesampainya mereka di area Cemoro Kandang, ada sedikit hal ganjil yang dilihat oleh Usman. Di situ dia melihat ada sebuah pohon yang cukup besar dan di balik pohon itu terlihat seperti ada orang yang sedang duduk sambil nunduk. Orang itu tidak terlihat terlalu jelas karena penglihatan Usman juga tertutup oleh semak. Usman tidak terlalu memikirkannya. Dia terus melangkahkan kakinya hingga akhirnya mereka berempat sampai di Kalimati sekitar jam 2 siang. Di Kalimati terlihat tidak begitu banyak pendaki. Hanya ada beberapa tenda yang terlihat berdiri. Sesampai di Kalimati mereka mendirikan tenda dan istirahat. Ketika sedang istirahat itu, Ilyas menceritakan kejadian yang semalam dilihat di Ranukumbolo, yaitu tentang bayangan hitam yang terlihat mondar-mandir mengelilingi tendanya. Mendengar cerita dari Ilyas, Usman memberi saran, kalau ngelihat lagi hal-hal yang seperti itu jangan diceritakan, biarin aja, ceritanya nanti aja kalau udah turun. Ya namanya juga gunung. Gunung itu tidak terlepas dari hutan dan hutan itu dominan tempat tinggal makhluk lain. Siang itu mereka menikmati pemandangan yang ada di Kalimati. Sore harinya mereka masak untuk mengisi perut yang sudah mulai lapar. Setelah makan, Usman memberi sedikit informasi pada teman-temannya tentang kelanjutan perjalanan menuju ke Mahameru nanti malam. Setelah dirasa mereka sudah paham dengan informasi yang diberikan Usman. Mereka tidur dengan tujuan untuk mengumpulkan tenaga buat nanti malam perjalanan summit ke Mahameru. Sebelum tidur tidak lupa Usman mengulang kebiasaannya ketika ngecamp, yaitu memasang penerangan di sekitar tendanya. Setelah memasang itu, Usman masuk ke dalam tenda dan membaringkan badannya di antara teman-temannya. Terlihat teman-temannya ini sudah tertidur pulas, tapi tidak dengan Usman. Dia miring ke kanan, miring ke kiri, dan tidak bisa tidur. Pas Usman ini masih belum bisa tidur, tiba-tiba dia melihat ada sebuah bayangan hitam yang melintas di dekat tendanya. Set, kemudian hilang.